Oke, silahkan pada presenter pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Irsyad dan teman-teman semuanya. Jadi siang hari ini kami akan mempresentasikan lagi tentang architectural model development dari Toyota Prius. Mulai dari overview-nya untuk sekedar mengingatkan kembali, jadi Prius ini mobil full hybrid yang diproduksi sejak tahun 1997 yang didesain untuk mengurangi emisi kendaraan dan juga termasuk mobil paling efisien, seperti itu. Lalu Prius ini juga salah satu mobil hybrid yang cukup populer karena sudah tersedia di 90 lebih negara di dunia dan jumlah penjualan pada tahun 2017 itu sekitar 3.900.000 unit. Berikut ini outline-nya yang akan dimulai dari komponen layer. Silakan, Wayan. Sekarang dibahas komponen layernya dari Toyota Prius. Pertama, di sini ada komponen-komponen yang ada di kendaraan Prius. Kita mulai dari paling bawah kanan dulu. Jadi di sini ada bagian di dalam mesinnya. Nah, dimulai dari baterai dulu. Di baterai kita pakai jenis 8,8 kWh lithium ion 95 sel 25 ampere hour. Ini tuh traction battery dipakai sebagai baterai utama dari penggerak mobilnya. Terus kemudian dari baterai ini ada masuk ke sistem main relay yang bikin si sistem kelistrikannya mati atau nyala tergantung kebutuhan. Kemudian lanjut ke boost converter. Ini tuh masuk buat naikin tegangan dari baterai yang 351,5 volt menjadi maksimal 600 volt. Kemudian ini dari si boost converternya nanti masuk ke inverter yang akan mengubah aliran DC-nya menjadi AC. Kemudian ada dua motor, MG2 dan MG1. MG2 itu motor utama penggerak mobil, 53 kW dan 163 Nm. Kemudian di sini ada juga mesin combustion, mesin bensinnya 1,8 liter. Kemudian MG1 itu lebih kecil speknya dari MG2, 2,5 kW 40 Nm. Kemudian dari MG1 sama MG2 ini dia akan masuk ke transaxle, itu di sana terdapat transmisi dan menggabungkan gerakan yang ada dari combustion engine sama motor listriknya. Kemudian akan diteruskan ke bagian roda. Dari sini itu di inverter juga selain masuk ke MG1 sama MG2 juga dia menyediakan listrik untuk sistem air conditioning-nya. Jadi, sekarang kita ke bagian sistem penyimpannya. Tadi udah dijelasin bagian traction battery-nya. Kemudian di sini si traction battery-nya itu selain bisa di charge menggunakan mesin hybridnya juga bisa di charge dengan menggunakan plug-in, yaitu bisa di rumah home charging station yang kalau di spek Amerika itu dia 120 volt AC. Terus lanjut lagi.
Nah, yang di atasnya ini itu public charging station tuh lebih gede, tegangannya itu 240 volt. Kemudian karena ini sistem hybrid juga terdapat fuel tank atau tangki bahan bakar yang menyimpan sekitar 40 galon. Kemudian kita naik ke atas, itu ada 12 volt baterai. Ini tuh fungsinya kurang lebih sama seperti aki yang ada pada mobil konvensional. Aki ini itu menyalakan komponen-komponen elektronik yang ada di mobil. Kemudian ada motor generator ECU. Ini tuh menerima sinyal dari hybrid vehicle control untuk mengontrol si bus converter sama inverter. Kemudian naik lagi, ini dari traction battery juga tersambung ke battery management system. Kemudian battery management system ini akan tersambung ke hybrid vehicle control. Hybrid vehicle control ini itu semacam kontrol pusat dari kendali mobil. Di sini dilihat sambungan-sambungannya cukup banyak, sambungan komunikasi, karena itu mengatur dari kendali mobil. Kemudian ada Toyota Safety Sense System, yang ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian ada hybrid vehicle computer juga. Dan yang terakhir itu ada bagian yang dipakai, dipakai langsung dengan si pengguna, itu ada vehicle instrument panel sama previous prime touchscreen dan steering atau setirnya. Oke, previous prime touchscreen itu 11,6 touchscreen, 11,6 inci. Ini baru keluar. Nah, jelasin lagi, electric motornya itu tadi ada MG1 dan MG2. MG1 itu generation subtraction motor, artinya dia bisa digunakan untuk menggenerate listrik dan juga menambah dari traksi si mobilnya, menggenerate high voltage electricity, dan juga bisa dipakai untuk starter dari si mesin bensinnya. Kalau misalnya dia butuh tenaga lagi, maka MG1 bisa dipakai untuk mensupport MG2. Nah, MG2 ini itu juga outputnya lebih besar daripada MG1, 53 dibanding 22. Kemudian kalau misalnya si mobilnya melakukan pengereman, tenaga yang terbuang karena pengereman itu digunakan untuk nge-charge si baterainya, generate high voltage electricity to recharge the HV battery, atau dikenal juga dengan nama regenerative braking. Kemudian ini spesifikasi internal combustion engine-nya, 8 liter, 4 silinder, dan ini spesifikasi lainnya. Dan kemudian bahan bakarnya itu digunakan tahun 91 ke atas. Ini itu data dari noise yang dirasakan oleh pengemudi mobil yang sedang mengemudikan di dalam mobil. Nah, kalau kita bisa lihat, ini datanya dibanding Toyota Prius tahun 18 sama dibandingkan dengan Toyota Corolla 2018 yang non-hybrid. Kalau ketika dia diam, perbedaannya cukup lumayan. Kemudian ketika berjalan di 50 juga lumayan, 45, 60, ketika 80 juga lumayan. Jadi bisa dibilang ketika 50, 80, 100 itu cukup senyap si Toyota Prius ini, noise interiornya. Kemudian ketika 120, 160, karena dia butuh tenaga banyak, maka mesin yang digunakan juga motornya banyak, kemudian mesin bensinnya juga dipakai sehingga si suaranya menjadi lebih besar meskipun. Kemudian baterainya tadi ada dua. Yang pertama hybrid traction battery, baterai yang tegangan tinggi 351,5 volt, yang 8,8 kWh tadi. Itu letaknya ada di bagian belakang mobil, di dekat kompartemen area.
Kemudian yang kedua auxiliary battery yang berfungsi sebagai aki. Dia itu lead acid 12 volt yang menjalankan vehicle electrical system. Oke, lanjut. Nah, ini vehicle instrument panelnya kira-kira seperti ini. Jadi di dalam sana itu banyak tombol-tombol yang digunakan untuk mengontrol fungsi-fungsi yang ada di Toyota Prius. Misalnya ada headlight dan lain sebagainya. Kemudian ada yang buat mengatur si Toyota safety system juga. Yang ini itu exteroceptive sensor. Itu sensor yang mendeteksi, merasakan hal-hal yang ada di sekitar lingkungan si mobil. Ada kamera dan radar. Selanjutnya communication layer akan dijelaskan oleh Fiza. Ya, baik. Selanjutnya. Oke. Ya, selanjutnya masuk ke communication layer. Di sini ada 6 jenis komunikasi seperti itu. Dimulai dari yang pertama, yang garis putus-putus berwarna merah, merupakan hubungan komunikasi listrik AC dari power station ke charging station. Lalu selanjutnya yang masuk ke inverter. Nah, setelah dari inverter ini hubungannya berubah menjadi DC seperti itu yang akan masuk ke sistem baterainya. Lalu di sini juga ada komunikasi berupa CAN yang berwarna biru. Hubungan CAN itu ya, lalu ada hubungan berupa CAN yang berwarna biru dari battery management system ke sensor yang lalu ke safety system, ke hybrid vehicle control, ECU, dan juga ke hybrid vehicle komputernya. Selanjutnya ada hubungan mekanik yang di bagian kanan bawah, yang ini dari motor generator ke combustion engine, ke roda, dan juga ke setir. Lalu ada komunikasi seluler dari hybrid vehicle computer ke ke perusahaan, yaitu ke Safety Connect, ke Toyota App, ke Customer Service, dan juga Toyota Service Center. Lalu yang terakhir, yang baru kami tambahkan di presentasi yang kali ini itu hubungan dari fuel producer ke combustion engine, penyaluran bahan bakarnya seperti itu. Selanjutnya, information layer. Di sini dimulai dari atas, dari vehicle instrument panel. Di sini dapat dilihat informasi berupa battery percentage, fuel, velocity, dan juga distance traveled. Lalu di sebelah kirinya ada Prius Prime Touchscreen, di mana dapat dilihat navigasi, lalu seperti charging station location, dan ke bawah ada hybrid vehicle computer. Mungkin ini berhubungan juga dengan pertanyaan Elvina. Di sini memang dilengkapi dengan data recorder seperti itu yang di dalamnya itu ada informasi-informasi engine speed, accelerator status, brake status, vehicle status, operation status, hybrid battery status, dan juga image from camera sensor. Tapi khusus yang image from camera sensor ini tidak semua. Jadi hanya di record apabila safety systemnya tertrigger seperti itu. Lalu ke bawahnya, di battery management system ada informasi berupa state of health dari baterai, state of charge, voltage, current, temperatur, seperti itu. Lalu di motor generator ECU, di monitoring engine parameter seperti velocity dan acceleration.
Selanjutnya masuk ke function layer. Silakan Wayan. Oke, sekarang masuk ke function layer. Di sini kita bagi komponen-komponen yang ada jadi beberapa bagian. Yang pertama itu main interface yang berhubungan langsung sama si pengguna. Kemudian control system yang mengontrol komponen-komponen yang ada sehingga bisa menjadi suatu mobil hybrid yang intelijen. Kemudian ada auxiliary battery, ada electrical storage, fuel storage. Kemudian sebelah kiri yang warna biru ini plug-in energy source, energy source, sumber-sumber energi. Kemudian kita ke kanan, ada bagian fungsi air conditioning, fungsi mesinnya, engine, kemudian motor, generation traction motor, dan main traction motor. Ini main interface-nya. Jadi di sini ada setir, kemudian Prius screen-nya. Dan ada fungsi fitur utama yang diunggulkan dari Toyota Prius ini itu kita bisa menyetel driving mode, terus operation mode dari si hybridnya juga, dan kemudian ada hybrid transmission, yang mana dari ketiga mode ini itu akan ditampilkan kita sedang mode apa atau pokoknya informasi-informasinya itu ditampilkan pada multi information display yang ada di atas Prius screen. Oke, lanjut. Nah, ini Prius screen. Ini tuh adalah suatu layar besar yang ada di tengah-tengah mobil. Fitur utamanya, di sini kita bisa melakukan map navigation, entertainment, terus kemudian parking kamera juga bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat info cuaca dan traffic. Kemudian kita bisa melakukan telepon di sini dengan bantuan advanced voice recognition. Dan kalau yang punya iPhone, Siri bisa disambungkan ke sini. Dan kemudian kita juga bisa melihat di mana aja ada charging station. Petanya kita bisa lihat di sini di Prius Prime. Nah, ini operasi basicnya. Jadi di sini kita bisa lihat misalnya info energi monitor, fuel consumption. Jadi selain fitur utama tadi, kita bisa lihat informasi yang ada yang kita punya di mobil kita. Kemudian bisa lihat destination, ini ada tombol-tombolnya, home menu, volume audio. Kemudian ada aplikasi juga di sini, bisa nyambungkan ke telepon. Nah, ini contohnya adalah peta yang ada di si Prius screen-nya. Kemudian bisa dilihat info juga. Nah, ini charging station map-nya. Jadi di petanya itu kita bisa tahu di mana aja ada charging station. Terus kemudian dengan bantuan destination itu kita bisa men-set rute dari titik awal ke titik charging station-nya. Kemudian voice recognition training. Jadi kalau misalnya voice recognition-nya dirasa terlalu jelek, kita bisa melakukan training. Ada aplikasinya di sini. Dan ini melakukan call, telepon dengan bantuan voice recognition. Oke, lanjut. Yang kedua itu driving mode. Di sini driving mode itu ada hubungannya sama control hybrid vehicle komputernya. Jadi dia bisa mengatur secara intelijen fungsi kendara dari mobilnya supaya dia bisa jadi lebih efisien. Misalnya kalau normal itu ingin berkendara yang biasa-biasa aja. Kemudian kalau misalnya ingin balapan gitu di tol malam-malam, kita bisa menggunakan power mode. This when a higher level of response is desired. Ini contohnya di Montagnous Region. Jadi dia butuh power yang lebih besar. Misalnya kan jalannya tanjakan. Kemudian yang ketiga itu Eco Drive. Ini tuh mode hemat. Jadi lower fuel consumption during trips. That involves frequent accelerating and braking. Nah, di sini itu operation mode dari si mobil Toyota Prius Prime-nya. Jadi Prius Prime ini tuh punya 3+1 mode. Mode utamanya ada 3. Yang pertama itu EV mode, EV auto, sama HV mode. EV mode itu kayak namanya dia cuma menggunakan sistem si kelistrikannya aja.
asalkan si baterainya itu punya charge yang cukup. Tapi kalau misalnya ketika kita pakai EV mode, terus si mobilnya tiba-tiba nyampe di daerah yang tanjakan gitu, jadi dia butuh tenaga gede, si EV mode juga otomatis nyalain si gasolinnya, mesin bensinnya. Jadi nggak fuel EV mode juga sebetulnya, tergantung si kebutuhan powernya. Kemudian EV auto, lanjut ke HV dulu aja. HV mode itu sistem HV biasa, jadi dia emang menggunakan mesin bensin dan mesin listriknya, gitu. Kalau misalnya dia lagi ada tanjakan, dia bisa menggunakan si MG1-nya buat menambah traksi. Kemudian kalau dia udah mulai turunan gitu, melakukan pengereman, dia melakukan regenerative braking sehingga bisa mencharge baterainya. Kemudian ada mode yang ketiga, itu EV auto, itu dia intelligently select, dia memilih secara otomatis mode apa yang paling cocok untuk berkendara, apakah EV atau HV, supaya lebih efisien dan teroptimisasi. Yang keempat itu charging mode. Nah, ini tuh agak beda dari mode yang lain fungsinya. Kalau ini itu charging mode harus diaktifin secara manual supaya si baterai dari mobilnya itu di-charge oleh si mesin bensinnya. Nah, tapi ini tuh bakal mengurangi si efisiensi dari mobil itu sendiri. Gitu. Dan ini juga nggak bisa nge-charge sampai penuh. Kalau yang saya baca di manual book, hanya sampai sekitar 80%. Oke, lanjut. Kemudian hybrid transmission. Jadi Toyota Prius itu cuma tersedia dengan mode otomatis aja. Otomatis dengan sedikit modifikasi. Tapi kalau buat para pengguna itu tidak terlalu berbeda penggunaannya. Tidak ada park, reverse, neutral, sama engine brake. Selanjutnya air conditioning. Ya. Lalu selanjutnya untuk air conditioning, jadi di Toyota Prius ini itu dilengkapi dengan heat pump yang advance seperti itu. Jadi memang Toyota Prius ini dapat dikatakan unggul gitu di negara-negara dengan iklim dingin seperti itu, karena seperti kita tahu pada temperatur yang rendah performa baterai itu jadi berkurang seperti itu. Ya, lalu dapat dilihat di sini ada mode hybrid vehicle, gasoline engine-nya itu dapat beroperasi untuk menambahkan heat dari engine melalui heater. Lalu pada electric vehicle mode, heating-nya itu dilakukan dengan heat pump system yang tadi telah disebutkan. Lalu selanjutnya saat hybrid baterainya itu panas, fungsinya ini dilindungi dengan vehicle air conditioning seperti itu supaya baterainya dapat dingin kembali. Lalu selanjutnya apabila tadi yang temperaturnya rendah dan charging kabelnya itu terhubung ke vehicle, maka vehicle ini akan secara otomatis mendinginkan baterainya sampai mencapai temperatur yang diinginkan seperti itu. Lalu selanjutnya ke charging device. Ini kami mendapatkan sumber dari model yang ada di North America, di mana untuk yang charging di rumah-rumah seperti itu, tegangannya itu 120 volt dengan 12 ampere, di mana aproksimasi waktu pengecasannya itu 5 jam 10 menit.
Sedangkan untuk di public charging station dengan tegangan 240 volt, aproksimasi waktu untuk pengecasannya ini adalah 2 jam, seperti itu. Selanjutnya masuk ke Toyota Safety Sense. Jadi Toyota ini bukan hanya di Toyota Prius saja sebetulnya. Jadi Toyota ini memiliki fitur seperti itu yang dinamakan Toyota Safety Sense, di mana ada 4 fungsi. Yang pertama itu pre-collision system with pedestrian detection. Jadi dengan sensor radar dan sensor kamera yang tadi sudah disebutkan di awal, jadi Toyota mobil ini dapat mendeteksi apabila ada pejalan kaki atau enggak pengguna sepeda seperti itu yang ada di depan mobil terutama. Lalu lane departure alert with steering assist. Jadi steering assist ini didesain untuk mengkoreksi steering input untuk waktu yang pendek untuk menjaga agar si kendaraannya itu tetap di jalur yang tepat seperti itu. Lalu ada full speed range, dynamic radar cruise control atau DRCC. DRCC ini didesain untuk memaintain preset distance supaya saat si vehicle-nya ini berjalan pada kecepatan yang lebih rendah seperti itu. Lalu automatic high beam ini berguna apabila keadaannya sedang gelap seperti itu atau di malam hari. Selanjutnya ada Toyota App yang dapat diakses oleh pengguna Toyota tentunya, di mana di sini ada fitur-fitur seperti manage connected service, lalu menerima vehicle health report, lalu untuk menyalakan dan juga memberhentikan mesin, lalu untuk membuka dan menutup pintu, untuk mengetahui lokasi dari vehicle, lalu untuk memonitor gas driver dan lain-lain. Selanjutnya ini ada Safety Connect. Berbeda dengan Toyota App yang tadi, Safety Connect ini berbayar gitu. Jadi sistemnya itu berlangganan, di mana ada empat fitur utamanya. Yang pertama ini automatic collision notification. Jadi kalau misalkan kita amit-amit gitu tabrakan ya, jadi si customer service-nya itu bisa tahu gitu pada saat airbag-nya itu terbuka. Jadi dia langsung mengakses lewat GPS, lalu karena audio sistemnya itu advance, jadi dia bisa berkomunikasi dengan passenger yang ada di dalam mobil seperti itu. Untuk selanjutnya yang emergency assistance button. Kalau yang tadi automatic collision itu otomatis, kalau di emergency assistance button ini enggak. Jadi si penumpangnya yang harus memencet tombol SOS gitu. Itu mulai dari Toyota Prius yang tahun 2015 ini fitur ini sudah ada. Lalu yang ketiga ada enhanced roadside assistance. Jadi kalau misalkan kita mobilnya mogok gitu, butuh derek, atau enggak mungkin kehabisan bahan bakar seperti itu, bisa menggunakan fitur ini. Lalu yang keempat, yang nggak kalah penting juga, ada stolen vehicle locator. Stolen vehicle locator, di mana biasanya kalau untuk di Eropa seperti itu, kalau misalkan udah ada tanda safety connect-nya, bahkan orang-orang itu kalau misalkan istilahnya mau mencuri itu ragu-ragu juga gitu, karena memang udah ada tanda safety connect-nya. Jadi si mobil ini dapat dilacak menggunakan GPS juga seperti tadi untuk diketahui di mana lokasinya seperti itu. Mungkin kelebihannya dibandingkan fitur keamanan Toyota yang lain karena di sini
cepat tanggap seperti itu, karena kita dapat langsung menghubungi si customer service-nya seperti itu. Selanjutnya masuk ke business layer. Di business layer ini ada 3 jenis gitu yang menjadi yang bernilai bisnis dari Toyota Prius ini. Yang pertama servisnya yang tadi, meskipun bukan yang berlangganan, Toyota Prius menurut kami dan menurut menurut review itu dapat dikatakan servisnya itu cukup baik ya, seperti itu. Lalu yang versatile and intelligent driving modes karena dilengkapi dengan fitur-fitur yang advance seperti itu. Lalu untuk convenient charging system karena dia memiliki plug-in seperti itu, karena untuk Toyota Prius yang dulu tidak ada plug-in-nya. Lalu untuk market Toyota Prius sendiri ada 2 macam sebetulnya. Yang pertama itu untuk penggunaan pribadi. Untuk penggunaan pribadi ini karena eco-friendly tadi, tapi yang penting itu sebetulnya untuk pembeli yang dapat dikatakan pembeli bisnis seperti itu, di mana merupakan penggalangan untuk tujuan sewa, mungkin seperti taksi, karena dibandingkan mobil serupa, biaya operasional Toyota Prius ini cukup rendah sehingga dapat menjadi pilihan. Mungkin sekian dari kami. Oke, ya sebelum ini itu ada pertanyaan udah banyak, silahkan. Itu aja dulu pertanyaan yang di chat. Udah ketemu? Ya, Pak, lagi dibaca. Oke. Mungkin dari pertanyaan Elvina dulu ya. Yang Elvina, apakah data kendaraan juga dapat diakses atau dimiliki oleh perusahaan seperti disimpan pada suatu database? Kalau untuk database sepertinya pasti dibuat, tapi dapat diakses atau enggak pasti dapat diakses, karena melalui Toyota App tadi juga dapat dilihat gitu, apa kondisi dari kendaraan kita, terutama baterainya seperti apa. Untuk database sebetulnya Toyota nggak pernah bilang gitu kalau misalkan ada database, tapi pasti ada sih harusnya. Berarti ada sisa teh yang iya Pak, belum dikurangi punya. Oh, ada komen lagi. Ya, untuk database-nya itu tidak kita gambarkan karena Toyota tidak pernah men-state sih dibuat database seperti itu. Itu enggak saya hitungnya itu Pak, yang Gratis. Oke. Saya mau jawab pertanyaannya Asikin. Prinsip kerja motor generator ICU seperti apa dan kenapa diletakkan di mode proses bukan operasi. Jadi itu iya. Baru 5. Motor generator ECU itu sebenarnya dia mengambil data yang dari hybrid vehicle control. Kemudian dia ngambil data dari bus data. Oh iya, dia itu mengambil data dari unit hybrid vehicle control. Kemudian untuk mengontrol si bus converter atau inverternya. Kalau yang saya baca dari manualnya sih kayak gitu. Kenapa ditaruh di bagian proses? Soalnya sebenarnya kami pikir si motor generator itu dia posisinya lebih
langsung mengatur si bagian komponennya gitu. Kemudian kemarin juga ini sempat ditanyain juga di presentasi kedua, motor generator ECU itu pas presentasi kedua kami taruh di bagian field. Terus kata Pak Irsyad, rekomendasinya banding di bagian proses aja. Masa sih? Iya. Kan diproses salah kali. Itu kan controller. Iya sih Pak. ECU. Menurut Asikin di mana Asikin? Halo Asikin. Di operasi Pak, atau salah? Di mana ininya? Kecocokannya. Di operasi. Kenapa harus dioperasi? Karena kalau kemarin sempat dikaris juga yang controller itu di bagian operasi. Iya, sebetulnya dioperasi. Di proses itu segala macam tentang ini kan konversi energi. Jadi field itu kan sensor, station itu adalah pengumpul data, operasi itu adalah controller, sistem manajemen, nah seperti itu. Jadi ECU itu kalau fungsinya hanya pengumpul data mungkin di station. Tapi kalau ECU berfungsi sebagai controller ya di operasi. Oke. Ayo terus. Jadi nanti direvisi aja ya ke operasi. Iya, Pak. Berarti Jadi ECU di operasi, terus BMS juga fungsinya di operasi. Iya, Pak. Ini semua di operasi. Ini kan controller semua. Kecuali kalau ada fungsinya hanya pengumpul data gitu kan. Station tuh lebih ke multiplexer, pengumpul data, lokal controller, nah bisa. Tapi kalau kontrol utama, ini kan sebetulnya kontrol utama nih. Kontrol utama itu di operasi gitu. Oke. Nah makanya ini controller utamanya. Kalau misalkan ini emang controller utama, ECU yang ini bisa di station gitu. Tapi itu tergantung fungsinya masing-masing gitu posisinya. Bisa jadi dia ada di operasi, ada di station gitu. Karena kan ada controller yang sekaligus menggabungkan sebagai multiplexer gitu. Oke, silahkan. Ainil juga mempertanyakan. Iya. Jadi gimana tuh Ainil? Jawabannya. Jadi berarti kalau dari yang barusan berarti BMS-nya itu kan emang sebagai pengontrol. Jadi harusnya ditaruhnya bukan di field. Field itu sensor dan aktuator gitu. Iya. Nah kalau ini benar ini cocok. Ini kan sensor. Itu udah 3 ya jauh. Reserve sama ambil. Terus itu L-data Udah Pak yang udah ya. pertama. Oh ya. Halo udah. Tinggal reserve sama Bizar. ambil. Kalau yang eco mode itu untuk $443.000 Pak. Dana saya kirim Pak. 443.000.
43. Kalau berdasarkan manualnya, Eco Drive Mode ini untuk lower fuel consumption. Jadi Eco Mode itu buat low fuel consumption, dia menghemat dua-duanya, penggunaan baterai dan bensin. Nah, kemudian untuk perbandingan energi masing-masing mode itu, kebetulan kami belum dapat perbandingan kuantitatifnya gitu. Iya, tepatnya itu belum. Bisa jadi ini powernya dikurangin kali ya. Iya, semacam dibatasi. Ini cuma kayak jumper ya. Ini aja kali cabut ya. Mau terus ini aja deh. Mau apa ya? Mau pindah ke itu. tanya Ke Mega. Riza, apa kelemahan dari kereta Prius ini? Kalau dari saya sendiri, kelemahannya itu saya sempat baca beberapa forum gitu. Menurut mereka Toyota Prius itu underpower. Jadi mesinnya itu buat satu mobil di kelasnya itu agak kalah gitu dibandingkan mobil-mobil hybrid yang kompetitornya. Misalnya Mitsubishi Outlander gitu, kalau nggak salah dia juga punya plug-in hybrid. Terus kalau kalau dilihat dari pasarnya, Toyota Prius yang prime plug-in itu penjualannya nggak terlalu bagus. Yang masih paling laku di dunia itu Mitsubishi Outlander. Ya karena Toyota Prius ini bisa dibilang lumayan nggak lumayan sih, mungkin agak underpower gitu si tenaganya. Kemudian yang kedua, dari sisi estetik Prius itu ini agak subjektif, tapi banyak yang bilang itu Desain interiornya jelek membosankan. gitu. Karena memang harganya juga lumayan lebih murah dibandingin yang lainnya. Iya, jadi abu-abu semua gitu. Terus lalu selain itu eksteriornya juga dari dulu sampai sekarang nggak jauh berubah gitu. Jadi lama-lama si konsumennya agak bosan. Gitu. Lalu selain itu, mungkin kalau dibandingkan mobil yang lain gitu, kalau dari forum yang waktu itu saya baca, jarak tempuh baterainya itu relatif lebih pendek gitu dibandingkan yang lain. Ya lebih pendek lah, cuma 8,8 kWh. Iya. Ada satu lagi yang belum ada kelemahan utamanya. Ada yang tahu apa? Itu pokoknya tabelnya udah sesuai. Yang ini bisa jadi kelebihan, tapi bisa jadi kelemahan. Merah itu merah ke PVC. Ada yang tahu nggak? Paling ini itu sinyal analog. Berarti sinyal ini sama ini ya? Hitam sama ground. Saat operasional dia jadi kelebihan. Yaitu adalah sistem hybridnya. Jadi saat operasional dia itu kan hybrid itu ya bisa efisien gitu ya. Itu kelebihan kan? Iya. Nah, kekurangannya adalah komponennya lebih rumit. Nah, itu. Jadi kita punya dua sistem motor dan engine dalam satu mobil. Artinya untuk maintenance jadinya rumit gitu. Jadi kita harus maintain sistem motornya juga, harus engine-nya juga gitu. Jadi untuk operasional dia jadi kelebihan. Tapi kalau untuk maintenance ya seakan-akan kita harus pergi ke dua bengkel lah gitu.
Itu plus minusnya itu. Oke, Kalau ada untuk lagi? Apa lagi? fitur yang mesti ditingkatkan, paling yang dari segi baterainya sih, Zar, soalnya Prius juga pakai baterai litiumnya juga masih terbilang baru gitu. Seperti itu. Mungkin dengan teknologi baterai yang makin maju, Ya. bisa lebih lebih efisien, lebih gede lah kalau. Ya, jadi Tapi itu karena hybrid juga sih, dia kan punya dua, jadi agak ada trade off-nya gitu. Tuh ada pertanyaan lagi ya, Sikin. Apa perbedaan prosesor dan simulator koprosesor pada BMS Plus? Betul ya, Sikin. Kalau dari kayaknya sih mungkin sama aja ya sama kayak yang lainnya gitu. Kalau prosesor tuh untuk data processing, kalau yang coprocessor tuh untuk communication gitu. Biasanya sih seperti itu. Sebenarnya kami juga belum sampai sedalam ini sih melihatnya, tapi seharusnya sih sama aja dengan prosesor dan coprocessor biasanya pada BMS. Gini ya, Dim ya. Oke. WDC Grow. Ada lagi WDC yang Grow. lain? Ini inputnya ya. Wah, Wayan lagi kerja ya ini. Ramai di tempat kerjanya. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi, dicukupkan aja. Silahkan, Mangga, ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas koreksinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti jadi yang koreksi terakhir untuk ditulis ke laporan ini dikoreksi aja ya. Iya, Pak. Tadi. Oke, silahkan timnya Genta, silahkan. Genta dan Ranggo. Ayo, Genta, Ranggo. Iya Pak, sebentar. Oh iya, yang belum absen, mangga diisi. Genta juga belum, Teza belum. Apa lagi yang belum? Hilman juga belum.